Di aspek kedua ini kemudian kita ingin tahu sebenarnya apa ya kira-kira yang membedakan satu perhitungan dan perhitungan yang lain. Kenapa negara lain memiliki basis perhitungan yang comparable, sementara kita satu negara saja kita bisa ngedrift 2-3% tergantung dari institusi yang mengeluarkan data tersebut. Nah, mungkin kita akan melihat sebenarnya kalau kita mencoba melihat dari institutional definition, jadi institutional ini adalah lembaga-lembaga yang sudah mengeluarkan definisi, gitu ya, misalnya OECD atau Komisi Eropa atau ITU, kemudian BA, apa namanya, Biro Ekonomi Amerika misalnya, itu mereka akan memiliki definisi tentang suatu konsep, ya. Tapi kemudian kalau kita lihat definisi itu comparable. Jadi kalaupun ada perbedaan perhitungan itu akan ada mungkin 1-2 sektor yang di satu definisi muncul, di definisi lain tidak muncul. Nah, kalau kita lihat definisi asalnya nih ya, konsep digital ekonomi itu adalah suatu transformasi perekonomian yang muncul akibat peranan ICT. Oke, jadi akibat peranan ICT dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, misalnya apa? Kita mengenal konsep menurut research komputer, misalnya kita mengenal konsep creative destruction, bahwa bisnis itu ada berubah model bisnisnya karena penggunaan teknologi. Let's say apa misalnya? Misalnya dulu waktu saya masih tinggal di Salemba, kerja di Salemba gitu ya, kemudian sepanjang Kini Raya itu akan sebelah kiri, sebelah kanan, itu akan ada perusahaan travel agent misalnya. Nah, tentu sekarang kita tidak akan mendapati itu semua. Travel agent mungkin tinggal benar-benar satu atau dua saja yang paling besar gitu ya. Sementara yang kecil-kecil yang dulu mungkin bisa bertumbuh akibat deregulasi sektor transportasi itu tidak akan kita temukan lagi. Semuanya terjadi secara online. Semua bisnis prosesnya terjadi secara online. Lalu kita mengenal yang lebih besar lagi ya, misalnya Kodak misalnya atau Nokia misalnya. Kemudian dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Semuanya mengalami suatu proses creative destruction. Yang salah satunya adalah pengaruh dari teknologi. Jadi siapa yang bisa mengadop teknologi lebih baik, dia akan survive, dan yang lain mungkin akan ketinggalan. Nah, jadi digital ekonomi atau ekonominya, internet ekonomi adalah suatu fenomena transformasi perekonomian akibat penggunaan ICT dan internet yang merubah bisnis model tadi dan merubah pola konsumsi kita. Pola konsumsi kita ya jelas saat ini kita atau anak-anak kita, dan kita juga sudah terbiasa dengan PJJ gitu ya. Bagaimana peranan teknologi membantu dalam kondisi ini membantu untuk memitigasi permasalahan sektor pendidikan misalnya. Nah, di negara lain mungkin sudah ada, di kita juga sudah ada misalnya Halodoc, bisa konsultasi kesehatan secara online, dan sebagainya ya. Jadi dari aspek production side dan adoption side, diffusion side, ya dari aspek demand dan supply, produsen dan konsumen, maka terjadi perubahan yang cukup mendasar karena peranan teknologi, dan dalam hal ini adalah ICT dan internet. Nah, kalau kita lihat academic definition-nya, jadi kalau tadi ada institusi gitu ya, kalau akademik berarti ya riset dari universitas gitu ya. Salah satu yang paling banyak di cite adalah studi dari Manchester University dari Buck and Hicks ya. Mungkin teman-teman kalau melihat presentasi pembicaraan yang membahas sektor digital, hampir pasti mereka akan membawa definisi dari Buck dan Hicks. Mereka melakukan konseptualisasi dari definisi yang sudah ada, kemudian mapping bahwa ekonomi digital itu ada 3 layer yang pertama. Yang pertama adalah core dari ICT, core dari ekonomi digital, yaitu ICT sektor, kemudian narrow definition, digital economy, kemudian broader definition, digitalized economy. Nah, tentu yang membedakan adalah level of sophistication ya. Tentu saja kalau core ICT sektor berarti ya sektor-sektor yang dianggap produknya berupa informasi, nanti kita akan bahas. Kemudian kalau narrow definition itu sudah ada digital services, platform ekonomi gitu ya, hal-hal yang sifatnya lebih hype, lebih baru gitu, lebih tidak ad hoc gitu ya. Kemudian kalau kita lihat digitalized ekonomi berarti ada electronic commerce, ada industri 4.0, ada algorithmic economy, e-business, semua perindustrian, semua sektor-sektor yang berbasis data misalnya ya, semua masuk di aspek yang biru ini.
Nah, kalau kita lihat berarti big tech companies itu misalnya Google atau Amazon itu bisa bekerja di either layer, bisa di ICT sektornya, bisa di digital ekonominya, bisa di digital ekonominya. Sementara kalau fintech misalnya, fintech itu berada di bagian hijaunya, di narrow definition. Nah, kalau tadi kita di slide pertama ada perbandingan antar negara tadi, yang saya sampaikan, misalnya Taiwan 16%, kemudian Korea 8,9%, Jepang 6%, misalnya, kemudian Eropa sekitar 3,5%, 4%, kemudian. Nah, itu semua adalah bagian yang orange, bagian disebut dengan core ICT sector. Karena itu, jika suatu negara mau masuk ke pembahasan bagaimana kita akan menggerakkan digital ekonomi, seharusnya yang bagian core ICT sektor itu harus muncul dulu sebelum kita menghitung yang hijau dan orange, yang hijau dan biru gitu. Karena yang core itu biasanya kita akan mampu untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Sudah terlebih dahulu melakukan analisa di ekonomi digital ini. Oke. Nah, kemudian yang juga menarik adalah ya bagaimana kita memahami bahwa tadi kita sudah tahu bahwa digital economy itu ada layernya, begitu, ada core, ada narrow, ada broader definition. Kemudian yang menjadi core adalah ICT, ya kan? Yang jadi core adalah ICT. Nah, sekarang ukur ICT-nya sendiri gimana? Gimana kita bisa keluar dengan angka yang tadi di awal tadi, 16% misalnya untuk Taiwan atau negara-negara lain. Itu gimana mengukurnya? Nah, itu ada dua hal, ada dua pendekatan untuk menghitung, ya. Yang pertama adalah kita sebut sebagai ICT ecosystem. Nah, ICT ecosystem itu biasanya digunakan sebagai framework untuk mengklasifikasikan perusahaan digital itu berada di layer yang mana, gitu ya, di layer yang mana. Sama juga kita belajar ekosistem pada biologi tentunya, kan ada produsen, ada konsumen, ada predator misalnya, kemudian ada ada predator produsen, konsumen 1, konsumen 2, predator, kemudian predatornya mati, kemudian ada pengurai, terus berputar lagi, itu ada hubungan timbal balik antar anggota ekosistem. Sama juga di ICT ekosistem, dia akan ada hubungan antar layer gitu ya, yang kita sebut sebagai 4 layer of ICT ecosystem. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai yang kita sebut sebagai network element. Ya, network element itu berarti perusahaan-perusahaan yang menyediakan the hardcore of equipment, ya, hardcore of equipment. Ya, itu misalnya ada Cisco, ada ZTE, ada Huawei, ada Ericsson, ada Siemens, ada Alcatel-Lucent, ya. Kemudian Samsung juga ada di situ misalnya. Kemudian di layer kedua kita disebut sebagai network operators, itu ya, broadcasting atau telekomunikasi. Kalau di konteks Indonesia berarti ada Telkomsel, Indosat, kemudian Singtel misalnya. Kalau di Swedia di tempatnya Pak Reza dulu, atau di tempat saya itu ada Telenor, ada Tele2, kemudian ada Telia misalnya. Nah, yang ketiganya mungkin kita semua lebih familiar ya. Layer ketiga ICT ecosystem itu ada Google, ada YouTube, ada Zoom, ada ada semua platform e-commerce, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, semua ada di sana. Ya, jadi kalau kita lihat, akhirnya kita tahu bahwa electronic commerce atau platform multi platform ya, seperti Gojek misalnya, dia juga di data, di transport misalnya, itu adalah one part of three main layers dari ICT ecosystem atau digital ecosystem. Artinya apa? Artinya challenge untuk pengembangan ICT atau digital sector itu tidak akan bisa berjalan kalau kita hanya fokus on one particular layer gitu, karena dia adalah sebuah ekosistem. Misalnya apa? Misalnya, orang bisa mengoperasikan layer ketiga, orang akan bisa menikmati layer ketiga tentu kalau dia memiliki jaringan internet. Dia memiliki jaringan internet kalau dia tersambung oleh operator internet, either telcos ya, atau memang dedicated fixed broadband operator, MyRepublic misalnya, atau IndiHome atau apapun ya yang bisa menyediakan internet connection at home. Kemudian internet koneksi itu baru ada kalau ada fiber to the home, ada equipment yang menyambungkan
kabel misalnya dari backbone ke last mile-nya ke rumah misalnya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ini adalah ekosistem yang tidak terpisahkan. Dan masing-masing layer memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Misalnya layer 1 itu akan dihuni oleh perusahaan-perusahaan yang sangat besar, yang sudah eksis gitu ya. Mereka memiliki apa yang disebut dengan first mover advantage. Mereka sudah lama di situ, mereka sudah efisien, kemudian memiliki economy of scale yang besar gitu ya. Mereka beroperasi internationally gitu ya. Mereka tidak hanya di negaranya tapi juga ekspansi kemana-mana. Kemudian layer kedua ini adalah layer yang paling regulated ya, telekomunikasi itu paling regulated karena mereka menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Mereka mengatur jasa telekomunikasi panggilan, kemudian biasanya juga broadcasting di sana gitu. Nah, jadi mereka regulated sekali. Nah, yang ketiga ini biasanya orang mengatakan sekarang the sandbox sector ya, orang yang aturannya lepas dulu lah gitu. Nah, silakan mereka berkembang dulu, sandbox, paling dikasih ancer-ancer, pokoknya jangan begini, jangan begitu gitu ya. Proses bisnisnya terserah kamu gimana misalnya. Misalnya fintech companies misalnya, mereka kan diberikan sandbox gitu, asal tidak melewati border tertentu, mereka diperbolehkan untuk beroperasi. Nah, layer ketiga ini biasanya sifatnya contestable market ya, siapa saja boleh masuk, bisa keluar masuk gitu. Misalnya mereka masuk startup, kemudian mereka di dalam nggak kuat mereka keluar gitu. Misalnya kita ada Airi misalnya kemarin, ada Red Doors ya di bidang akomodasi, kemudian ada beberapa juga yang pada saat COVID ini akhirnya mereka quit from the market. Jadi intinya ternyata kita bisa sadar bahwa player dari digital sector itu tidak hanya satu saja, tidak hanya layer 3 saja yang mungkin for most people ya, kita akan berpikiran bahwa digital sector is what ya, Gojek atau e-commerce atau apa. Tapi ternyata enggak, dia dalam satu layer sehingga kemajuannya mungkin akan lebih sustainable, sama juga ekosistem yang lain akan menjadi sustainable kalau masing-masing itu berfungsi dengan baik. Nah, kita akan bisa tahu di Indonesia layer-layer ini tentu tidak memiliki degree of maturity yang sama gitu. Ada satu layer yang mungkin tidak ada playernya sama sekali sehingga menimbulkan dependency terhadap imported goods atau imported equipment dari negara lain, terutama di layer 1. Nah, kalau tadi adalah dari sisi hubungan timbal balik antar layer ya, ada juga perhitungan yang didasarkan pada perhitungan statistik. Misalnya teman-teman BPS akan sangat familiar dengan perhitungan ini gitu ya, bahwa digital sector itu terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah manufacturing. Manufacture itu ya, ada manufacture of electronic component, ada computers product, communication equipment, consumer electronic, kemudian magnetic and optical media, kemudian misalnya disket, itu semua adalah magnetic dan optical media. Kemudian ada juga ICT trade gitu ya, mungkin porsinya yang tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang besar lagi adalah ICT services. Kita ada software publishing, kemudian computer programming, konsultansi, data processing, dan repair. Nah, sekali lagi, ini adalah gambaran besarnya dari digital sector, core of digital sector. Artinya mungkin kalau e-commerce itu masuk di mana? Sebagian masuk di electronic programming, kemudian sebagian masuk di data processing misalnya. Dan sekali lagi itu bukan bagian dari keseluruhan digital sector. Digital sector itu masih encompassing sektor-sektor yang lain gitu loh. Jadi sekali lagi hanya sudah menunjukkan bahwa dengan pendekatan pertama dan pendekatan kedua pun ternyata badan atau keseluruhan postur dari ekonomi digital itu luas sekali. Ya mungkin di Indonesia kita hanya kenal satu atau dua hal gitu ya, bahwa dan in fact ternyata problemnya lebih complicated dan lebih luas. Nah, kalau kita lihat sekali lagi ya, big tech company seperti Google itu bisa kemana-mana saja. Ya, kemana saja itu misalnya Google, ada Google Infrastructure, misalnya ada Google Data, ada Google Software misalnya, itu akan ada di masing-masing sektor ini ada gitu. Kalau fintech atau e-commerce dari kalau kita mau strictly following klasifikasinya OECD ini misalnya, maka dia tidak masuk pada core digital sector ya, sekali lagi karena dia ada di bagian yang biru dan hijau tadi yang kita sudah bahas di awal, jadi bukan bagian dari core.
digital sektor atau ICT sektor. Nah, selain itu biasanya juga ada media and content sektor, itu ada publishing, ada broadcasting, motion picture, film, dan sebagainya. Itu adalah definisi-definisi yang kita gunakan pada topik ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, misalnya ada bertanya, Pak Ibrahim, misalnya kalau what do you think sebenarnya seberapa besar sih peranan dari electronic commerce misalnya ya, atau bagaimana pemerintah harus memprioritaskan pembangunan digital sektor itu ke depan? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena kalau kita lihat sekali lagi tentu Indonesia nature-nya beda dengan negara lain ya. Kita mungkin secara teknologi sedikit tertinggal, tapi modal kita selalu bahwa kita memiliki 260 juta orang, which is really big market. Nah, kalau demikian berarti memang entry point dari digital sektor itu memang yang paling gampang memang masuk dari e-commerce. Karena kita memiliki basis, yaitu market. Tapi tentu seharusnya kalau kita berpikir komprehensif, kita tidak bisa meletakkan porsi utama dari pengembangan sektor digital itu hanya di e-commerce. Karena tadi ada beberapa layer juga. Nah, kalau kita tidak segera mulai layer yang lain, itu akan membuat kita semakin tertinggal, dan sekali lagi seperti yang saya bahas, layer lain ini memiliki sifat first mover advantage. Jadi semakin kita ketinggalan akan semakin ketinggalan gitu. Kenapa? Karena membutuhkan high capital investment, kemudian mereka involving intellectual property misalnya, sementara layer ketiga misalnya less intellectual property dibandingkan layer 1. Nah, kalau kita lihat di sini di yang bagian bawah ya, di sisi kiri itu, di sisi yang kiri ini kita akan melihat, ini yang kiri ya, kita akan melihat bagaimana hubungan antara e-commerce dan GDP growth, pertumbuhan ekonomi. Yang kanan adalah pertumbuhan dari seluruh komponen ICT dan pertumbuhan ekonomi. Ayo coba teman-teman lihat di sini ya, saya kasih waktu 5 detik untuk melihat. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata hubungan korelasi antara keseluruhan postur dari sektor ICT terhadap pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dibandingkan dengan e-commerce saja gitu ya. Kalau e-commerce kelihatan flat, kalau pertumbuhan ekonomi, kalau misalnya keseluruhan ICT itu kelihatan lebih curam. Nah, sekali lagi kalau orang statistik mengatakan bahwa relation does not imply causation, ya, korelasi itu tidak menyimpulkan hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat gitu ya. Tapi terlihat di sini bahwa korelasi antara digital sektor keseluruhan dengan pertumbuhan ekonomi itu jauh lebih erat dibandingkan dengan e-commerce dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu sih kalau saya sebagai decision maker akan mengatakan, oh, that's why we have to start gitu ya, bahwa kita boleh memulai dari yang paling mudah masuknya. Saya tadi mengatakan sektor yang memiliki sifat, kalau orang ekonomi mengatakan versatile market, ya kita bisa masuk dan keluar kapan saja tanpa kehilangan investasi relative term ya, dibandingkan dengan sektor lain yang lebih capital intensif. Nah, tapi sekali lagi melihat data ini by the way adalah data dari seluruh EU28, 13 negara utama teknologi dunia. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita semakin telat memulai, kita akan semakin telat untuk bisa bersaing dengan negara lain. Oke. Nah, kalau kita kemudian ingin menghitung dampaknya ya, orang bisa mengatakan dampak dari pembangunan sektor ICT itu bisa dipecah menjadi dua ya. Ada dampak yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas gitu ya. Misalnya apa? Misalnya perusahaan sebelum memakai internet dan perusahaan sesudah memakai internet. Ya tentu produktivitas kerjanya akan lebih cepat, kemudian lebih akurat gitu ya, lebih maju. Nah, itu disebut dengan capital deepening, kemudian multifaktor productivity gitu ya. Jadi dengan perusahaan dengan scale yang sama, dia scale labor yang sama, dia bisa meningkatkan kapasitas dengan jauh lebih cepat dibandingkan perusahaan lain tanpa teknologi. Atau masyarakat dengan dan tanpa internet. Dengan internet dia bisa belajar di rumah, kemudian dia bisa mengupdate perdagangan dari rumah, jualan misalnya.
Tanpa internet mungkin akan lebih sulit untuk bahkan dua masyarakat yang sama. Kita kontrol karakteristiknya sama. Jadi itu kita bisa melihat bahwa dampaknya akan masuk di multifaktor produktivitas, peningkatan produktivitasnya. Nah, kemudian dampak kedua tentu dari aspek difusinya, ya. Tadi adalah dari aspek produksinya, yang ini dari aspek difusinya. Tentu kita bisa melihat bahwa masyarakat dengan internet atau apa dengan teknologi secara umum akan membuka celah tumbuhnya sektor perekonomian baru maupun kebiasaan baru yang lebih produktif. Tentu sekali lagi kita mengasumsikan bahwa channeling masyarakat terhadap teknologi akan digunakan dengan produktif, ya. Tentunya tidak semua masyarakat menggunakannya dengan produktif saat ini.